Halo, selamat malam teman-teman. Mohon maaf agak terlambat. Ya maklum, ini pengalaman pertama saya live, sehingga ya memang banyak yang harus persiapkan dan memang sampai saat ini pun masih agak-agak gaptek gitu ya untuk live di TikTok. Jadi sekarang saya akan coba membuka dulu di handphone lainnya untuk melihat siapa-siapa saja yang sudah dapat hadir di live saat ini. Ya sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman yang telah berkenan untuk datang di live ini. Kita untuk berbagi mengenai menulis, sharing menulis. Seperti saya sampaikan di VT sebelumnya, tentu bukan dalam hal atau konteks saya yang memberi sharing kepada teman-teman. Ya, salah satunya seperti itu, tapi yang saya harapkan juga sih di forum ini kita dapat saling juga kita sharing juga gitu. Jadi teman-teman kan pasti punya pengalaman menulis yang cukup banyak juga gitu dan sehingga kita bisa saling sharing dan berbagi. Karena seperti saya pernah sampaikan di beberapa video sebelumnya, menulis itu adalah unik setiap penulis. Memang kita setiap penulis harus memahami ataupun mentaati tahap-tahapan yang telah saya bahas di beberapa video sebelumnya, di mana penulisan tersebut harus melalui beberapa tahap. Ya, secara singkat, ya tahap persiapan, kemudian tahap riset atau pencarian data, kemudian tahap pengorganisasian penulisan, kemudian tahap penulisan draft dan tahap revisi. Nah, itu semua itu harus dijalani oleh setiap penulis. Akan tetapi tentu saja setiap penulis itu punya keunikan dan keunikan ini yang eh, akan berbeda tiap penulis sehingga kita akan kita akan bisa berbeda antara penulis gitu dalam cara menulis. Ya mungkin gambaran singkatnya adalah misalnya kita analoginya dengan kita menggunakan jalan. Misalnya kita semua ingin berjalan menuju ke arah yang sama gitu di suatu jalan. Akan tetapi kita mungkin punya perbedaan ya, artinya cara kita mengendarai kendaraan berbeda, cara kita kemudian mengatasi misalnya jalannya macet itu berbeda. Kemudian cara kita misalnya mencari jalan lain untuk kita bisa sampai ke tujuan dengan menghindari macet itu juga berbeda. Nah, eh, yang walaupun tujuan kita sama yaitu menulis gitu aja. Nah, analogi ini berlaku juga untuk dalam tulis menulis gitu sehingga walaupun kita tetap melalui tahapan yang sama, tapi tentu akan berbeda kita dalam melakukannya gitu. Oh ya, selamat datang ya teman-teman. Mohon maaf ya masih harus belajar dulu nih untuk tahu. Oh ya, selamat malam kepada Pak Ahmad, kemudian Pak Slamet, Ibu Karolin, kemudian Mbak Pises ya, Mbak Zania, kemudian pengamen online, kemudian Puspita Ayu Negara, Cindy Chan, user 813841 dan Pak Slip ya yang telah datang di kita punya live saat ini. Nah, oh ya mungkin teman-teman sempat nggak tadi melihat teaser yang saya sampaikan sekitar jam 8 nah saya posting mengenai teaser untuk live kita perdana ini. Mungkin kalau ada teman-teman yang sudah melihat ini sebagai refresh kembali dan teman-teman yang mungkin belum sempat melihat ini juga menjadi saya ulangi kembali menceritakannya itu dapat menjadi ya istilahnya penyemangat lah ataupun inspirasi bagi kita dalam menulis karena mungkin kita sendiri juga menulis itu kalau belum terbiasa akan dirasakan cukup berat ya. Itu pun yang saya alami dulu ketika sekitar ya saya menulis buku ini 20 buku alhamdulillah itu dalam waktu 2,5 tahun 3 tahun inilah semenjak COVID. Sebelumnya saya memang menulis tapi menulisnya paling hanya di blog ya tulisan-tulisan pendek dan juga ya terkait dengan pekerjaan ya pekerjaan saya sebagai seorang marketer di sebuah perusahaan tentu menguruskan saya menulis. Misalnya menulis yang jelas laporan lah ya, laporan kepada
atasan, kemudian laporan kegiatan, laporan juga suatu event, itu tentu saya harus menulis. Kemudian juga menulis ingin untuk membuat misalnya press release ya ke apa namanya ke surat kabar online gitu ya kita kan kita harus saya harus membuat press release tersebut berdasarkan apa yang terjadi di kantor, apa yang ingin disampaikan, kemudian saya menulis. Jadi penulisannya lebih penulisan pendek sebetulnya, sehingga saya sebetulnya tidak tidak pernah terbayangkan walaupun setiap hari saya melakukan terus menulis, tapi bisa alhamdulillah menghasilkan buku ya tidak banyak tapi ya lumayan lah, tidak tidak terbayangkan dengan saya sebelumnya gitu. Itu tentu saja apa namanya juga uh, perlu inspirasi. Nah makanya saya akan ceritakan inspirasi di video sebelumnya yaitu mengenai kisah dari suatu novel Ainun dan Habibie ya. Jadi novel tersebut dikarang oleh Bapak Habibie bukan tanpa alasan. Itu ada alasan yang sangat kuat yaitu ketika beliau ditinggal wafat oleh istrinya tercinta Ibu Ainun dan beliau sangat terpukul sehingga bahkan mungkin menunjukkan gejala-gejala yang mengkhawatirkan pihak keluarga dan juga mengkhawatirkan dari pihak tim dokter yang menangani gitu sehingga akhirnya beliau diberi 3 pilihan. Yang pertama, apakah harus masuk ke rumah sakit jiwa? Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak di rumah sakit jiwa tapi ditangani oleh tim dokter yang kompeten dan dalam jumlah yang cukup besar. Bahkan mungkin bisa jadi di Jerman dirawatnya. Yang ketiga adalah ini pilihan yang mungkin agak aneh bagi banyak orang yaitu menulis. Nah, akhirnya beliau tentu memilih yang menulis ya. Dan pertanyaannya adalah kenapa menulis itu yang menjadi salah satu dari pilihan mengatasi istilahnya ya emosi jiwa yang gangguan yang begitu hebat gitu. Dibandingkan tadi dengan 2 pilihan lain yang memang mengerikan ya, masuk rumah sakit jiwa itu ditangani oleh tim dokter yang jumlahnya cukup besar dan kompeten gitu. Jadi singkat cerita Pak Habibie menulis dan buku tersebut ini ya berhasil ditulis dan bahkan sukses ya di pasar. Tapi itu pasti bukan tujuan dari beliau. Tujuan beliau adalah beliau ingin mengobati kegundahan hatinya. Dan itu terbukti kan. Setelah buku itu rilis, beliau terlihat di umum, di publik jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu. Nah, saya juga sempat bertanya-tanya sih ketika membaca kisah ini. Kenapa? Waktu itu saya terus terang belum tertarik untuk menulis ya di luar tanggung jawab saya di kantor ataupun di luar juga ya mungkin beberapa hal tugas kegiatan di sosial kemasyarakatan yang saya harus menulis gitu di publikasinya. Nah, saya tapi kenapa menulis itu menjadi suatu healing ya bisa dibilang untuk perawatan apa namanya untuk terapi ataupun juga untuk penyembuhan ketidakseimbangan kejiwaan ataupun juga ketidakseimbangan emosi gitu. Tapi saya berpikir mungkin ya ini analisis saya ya, ya sekedar opini saya. Mungkin menulis itu sama dengan curhat ya. Karena di banyak kejadian kita tahu bahwa curhat itu ya mungkin kebanyakan para wanita, tapi walaupun pria mungkin juga ada yang melakukan. Curhat itu bisa menenangkan hati dalam batas tertentu gitu ya. Curhat kepada teman, sahabat kah, curhat kepada orang terdekat kah. Nah itu memang bisa menurunkan kegundahan hati. Ya mungkin menulis sama dengan curhat. Persoalannya kalau curhat belum tentu kita punya orang yang dipercayai misalnya atau mungkin kita tidak terbiasa untuk curhat ke orang lain sehingga agak kagok juga gitu. Ya mungkin kalau Pak Habibie mungkin agak bingung dia curhat kemana, curhat ke anak-anaknya mungkin bisa dalam batas tertentu, tapi untuk curhat yang besarnya mungkin juga susah. Curhat ke kerabat juga mungkin beliau tidak terlalu tidak terlalu yakin gitu. Apalagi curhat ke dokter mungkin ya lebih ke batas hal-hal yang terkait medis ya. Jadi memang itu akhirnya ya curhat beliau tuh mulai buku. Tapi saya pikir juga curhat melalui buku juga bagus ya. Toh selama ini para wanita kebanyakan juga menulis buku harian ya. Itu kan sebetulnya bentuk menulis juga gitu, bentuk curhat juga. Hanya mungkin dibuatnya perbagian-perbagian. Oh hari ini gitu. Nah, ketika Pak Habibie menulis buku novel tersebut, beliau mencurahkan semua perasaan hatinya
sekaligus mungkin dari pengalaman beliau pertama kali bertemu Bu Ainun sampai dengan Bu Ainun wafat. Nah itu diceritakan semua sehingga beliau tuh merasa plong gitu setelah menceritakan itu semua. Walaupun dia tidak menceritakan secara langsung secara berbicara kepada pihak lain, tapi mencurahkannya kepada buku-buku yang beliau tulis gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat beliau ya, healing lah, mengalami healing yang relatif mudah. Kalau dipikir penulis kan yang menulis gitu. Menulis tidak perlu harus kemana-mana, bisa di mana-mana, bahkan sambil bepergian pun bisa. Sekarang bahkan saya biasa menulis, sebagian besar buku saya ditulis melalui handphone. Saya jarang menulis di laptop atau komputer kecuali untuk editing. Tapi kalau untuk menulis, mencurahkan ide, ya saya biasanya ya menggunakan ini ya, menggunakan handphone gitu. Nah, selain itu juga tentu tidak memerlukan banyak biaya lah ya. Beda dengan kita kalau healing kita liburan ke ya ke wilayah apa wisata lokal ataupun ke luar negeri itu tentu memerlukan apa namanya memerlukan biaya yang cukup besar. Atau misalnya kita punya me time lah, masing-masing punya me time, misalnya wanita banyak spa, kalau pria mungkin banyak menghabiskannya di hobi, apakah mancing kah atau otomotif atau yang lain. Itu tentu memerlukan biaya. Saya tidak bermaksud untuk mendikotomi atau membandingkan antara satu healing dan healing yang lain ya. Saya hanya berbicara mengenai menulis. Healing yang lain juga pun bagus. Setiap orang pasti punya preferensi sendiri-sendiri gitu. Hanya yang saya ingin coba saya coba ingin sampaikan, inspirasikan adalah bahwa healing itu tidak hanya seperti yang saya sebut tadi gitu. Healing itu juga ada hal-hal yang sifatnya tidak kita sangka sebetulnya tuh. Hal-hal yang kita lakukan sehari-hari gitu. Karena dari mulai kecil pun kita pasti sudah menulis ya. Dari SD pun kita di pelajaran bahasa Indonesia pasti sudah ada pelajaran mengarang bebas gitu. Kemudian ketika kita sudah mulai agak besar, mungkin menulisnya udah mulai serius ya, menulis paper kah di sekolah atau menulis makalah gitu. Setelah kuliah ya tentu ya lebih ini lagi banyak yang kita tulis gitu. Nah, itu sebetulnya sehari-hari gitu. Tapi ternyata kalau kita bisa menempatkannya secara pas, itu bisa menjadi suatu proses healing yang tepat gitu. Nah makanya itulah kemudian ya saya ketika saya mulai menulis, saya berpikir ya ada niat juga saya mungkin coba bisa healing gitu. Kebetulan waktu itu situasi saya mulai menulis memang agak kacau ya dalam arti kita baru mulai COVID ya, jadi kita kemana-mana dibatasi gitu. Kita banyak di rumah, aktivitas dari rumah, online pun juga mulai marak waktu itu gitu. Dan misalnya kita yang bekerja lah, misalnya bekerja biasa offline kemudian online itu pun tentu ada shock teknologi juga ya. Itu selain itu juga, tapi ada blessing is disguise-nya juga gitu dalam arti kita jadi punya banyak waktu. Nah itu yang membuat saya ya udahlah saya coba nulis buku gitu. Nah ternyata memang ya artinya ketika saya menulis saya tidak memikirkan oh ini COVID ini nantinya berkembangannya gimana ya, apalagi waktu itu saat-saat kita lihat TV aja udah mengerikan sekali kan kejadiannya di mana-mana gitu, sampai secara ekstrim mungkin dramatis ditunjukkan makam-makam ketika dari penyintas bukan penyintas ya, mereka yang meninggal karena COVID gitu. Nah itu mengerikan lah gitu. Makanya ya saya kita ya berusaha ikhlas ya dengan situasi, tapi tentu ya namanya manusia pasti ada khawatirnya juga, apalagi kalau terpapar ya sosial media juga kan kita susah ya untuk menghindarinya gitu. Nah makanya kayak ketika saya menulis aja apa saya tulis gitu, saya tidak berpikir yang lain. Nah itu ya memang terasa sih, artinya pada saat menulis saya tidak berpikir yang negatif lah gitu mengenai COVID ya, karena fokus saya menulis gitu. Apalagi ketika saya mulai menulis buku ya sampai ya ini buku yang cukup tebal ya, ini ada di etalase juga sih, ini buku 600 halaman saya tulis dalam waktu ya mungkin 2 bulanan lah ya, 2 bulanan 3 bulanan lah. Ini juga ketika saya nulis ini mungkin ya serius sekali gitu, artinya memang waktu itu ya COVID pun juga lagi parah-parahnya kalau nggak salah tahun 2021 di sekitar pertengahan tahun lah. Nah ini situasinya ya parah, tapi ya ketika saya fokus menulis ini ya tidak terlalu berpikir yang lain. Ya mungkin situasi saya alhamdulillah tidak seperti misalnya ya separah Pak Habibie waktu itu kan, tapi paling tidak ya saya sudah membuktikan lah bahwa menulis itu bisa menjadi bagian dari healing gitu. Nah
Makanya sih ini sekedar pengantar ya buat kita semua, mungkin teman-teman yang baru juga ya mungkin baru sadar lah gitu. Bukan baru sadar ya, artinya baru mengetahui oh bahwa ternyata bisa jadi healing juga. Nah itu bisa ternyata memang bisa gitu. Setidaknya saya sudah membuktikan lah, walaupun situasi saya ya, ya tadi saya bilang, alhamdulillah tidak seberat seperti yang ya gitu dialami Pak Bibi lah. Itu situasi kita semua bersama lah ketika menghadapi COVID beberapa tahun yang lalu gitu. Nah ini ya itu saya bisa belajar dari situ gitu. Nah itulah mengapa saya mulai menulis yang saya pertama kali menulis pun juga menulis kegudahan hati mengenai COVID juga sebetulnya. Waktu itu saya kan sebagai marketer ya, ya marketing itu pasti yang termasuk yang paling banyak kena ya juga bidang yang lain ya, tapi marketing juga termasuk bidang yang termasuk paling banyak terkena dampak gitu. Artinya kan ya pasti ada kegalauan juga kita sebagai yang berkiprah di situ. Makanya saya waktu itu mulai menulis blog mengenai eh, eh, pokoknya marketing di era COVID lah gitu ya. Dan pada saatnya ketika saya setelah menulis sekitar 20-an artikel, 21 artikel, ya itu saya dipertemukan dengan teman lama, yaitu teman kuliah yang sudah mungkin sekitar 20 tahun lah tidak bertemu secara langsung. Secara grup WA mungkin ketemu, tapi kan kita grup WA alumni pasti tidak bicara one by one kan, kita ngomong secara bersama. Jadi relatif tidak intens sebetulnya gitu. Walaupun waktu dulu kuliah saya termasuk dekat dengan beliau gitu ya. Dan beliau itu saat ini dulu sama-sama marketer dengan saya, hanya beliau bekerja di perusahaan farmasi ya, termasuk farmasi multinasional, internasional. Kemudian sebelum akhirnya beliau memutuskan untuk resign dan mendirikan perusahaan konsultan, terutama konsultan di bidang pelatihan sumber daya manusia. Beliau sendiri pun juga setelah mempunyai sertifikasi internasional untuk trainer ya di bidang sumber daya manusia. Nah, ternyata beliau juga suka menulis gitu. Memang waktu kuliah pun saya juga melihat dia suka menulis dan ketika dia bekerja di perusahaan multinasional tersebut tuh dia juga telah menulis beberapa buku lah ya, dua tiga buku gitu. Nah ketika beliau mendirikan teman saya tersebut mendirikan perusahaan konsultan, dia pun sekaligus mendirikan perusahaan penerbitan ya karena ya yang pertama menyalurkan apa namanya hobinya untuk menulis dan juga ya mungkin untuk memberikan kesempatan penulis-penulisan untuk menulis. Nah, beliau uh, waktu itu ya karena memang karena kegiatan training kan termasuk yang terkena dampak ya dari konflik besar sekali sehingga semua kegiatan training banyak dilakukan dengan online sehingga dari rumah gitu teman saya tersebut melakukan training sehingga banyak waktu yang istilahnya tidak termanfaatkan. Nah makanya dia kemudian berpikir kenapa nggak saya membuat komunitas penulis gitu sebagai bagian dari CSR atau corporate social responsibility tanggung jawab perusahaan konsultannya untuk pengembangan sesuatu gitu ya yang bersifat sosial. Dia memilih pengembangan menulis karena beliau sendiri mempunyai kemampuan menulis yang memang cukup baik gitu. Nah, akhirnya dia mendirikan suatu komunitas penulis melalui lewat Zoom waktu itu. Jadi ya kita nggak pernah bertemu secara langsung. Terus terang sih hanya beberapa, sekarang mungkin sekitar anggotanya ada sekitar yang aktif 20-an lah ya. Mungkin kalau ya terdaftar awal sih 50-60. Nah itu kita tidak pernah bertemu langsung sih, hanya satu dua yang saya pernah bertemu langsung. Tapi karena nah beliau itu kemudian ketika saya bertemu dengan teman saya tersebut dan juga dengan teman-teman lain di komunitas penulis yang kita sebut SIMD ya. Jadi apa sebelum idemu menjadi debu itu salah satu buku yang ditulis oleh teman saya tersebut Pak Iwan dan itu akhirnya dinamakan jadi nama komunitas kita gitu. Nah Pak Iwan itu banyak menjelaskan mengenai ya teknik-teknik menulis lah juga tips-tips menulis gitu. Nah kemudian dia juga menawarkan apabila teman-teman kepada kami kalau ada yang teman-teman yang punya tulisan katanya bisa konsultasi dengan saya. Nah saya waktu itu kan belum punya tulisan. Saya hanya punya tulisan di blog, jadi saya cuma kirim blog saya, blog pribadi dan gratisan sih di Blogspot ya, blogspot.com. Saya kirim linknya ke dia, kemudian dia lihat, dia bilang, oh ini bisa jadi buku sebetulnya yang tentang COVID tadi, marketing dalam masa COVID gitu. Nah, ya udah coba kamu ini deh katanya, coba kamu rangkum jadi satu tulisan, kamu olah, nanti kalau udah serahin ke saya, nanti kita diskusi. Nah itu
Makanya kemudian saya akhirnya jadi satu buku ya, buku mengenai marketing di new normal waktu saya buat. Ya memang buku itu sih sekarang sudah kurang relevan ya, tapi paling tidak saya sih tidak terlalu penting buku itu akan berapa lama bagi saya dan menulis, karena memang tujuan saya menulis bukan semata-mata untuk di ini ya, apa maksudnya, ada tujuan yang inilah, khusus lah gitu ya. Saya nulis, saya mau nulis aja gitu. Kebetulan waktunya ada waktu itu kan, dan ya cukup galau juga sih menghadapi COVID gitu. Nah, itulah yang kemudian saya mencoba untuk merangkum ini satu buku gitu, dan akhirnya jadi satu buku. Dan buku itu tersebut ya memang walaupun sekarang sudah tidak relevan, tapi paling tidak ya mungkin buku itu nanti bikin bagi generasi muda kita yang tidak mengalami COVID ataupun mengalami COVID tapi mungkin masih usia dini, mungkin pada saatnya butuh referensi mengenai ya terutama marketer ya, ataupun mungkin mahasiswa marketing atau apapun yang terkait dengan marketing, ingin referensi mengenai bagaimana dulu dampak pandemi dengan marketing, ya tentu ya bisa mereferensi ke situ gitu ya. Setidaknya bagi saya ya itu ya sumbangsi saya lah ya, ya sedikit sumbangsi saya bagi mereka gitu, yang bahkan kita tidak saling kenal pasti kan gitu. Nah itu ya saya berpikirnya begitu aja gitu, simpel aja, nggak perlu kita penulis aja, nggak perlu berpikir oh nanti jadi bestseller kayak misalnya ya penulis-penulis besar di kita lah, Terelie, Lila Eskaldura atau siapalah gitu, atau mungkin juga apalagi sampai penulis internasional seperti misalnya Harry Potter segala macam, ya nggak gitu sih ya, pokoknya tulis aja gitu ya, untuk menulis yang saya pahamin gitu ya, yang bisa. Nah itu demi biar mengantar yang cukup lama juga ya. Ya, sekitar setengah jam ya, tapi ya nggak apa-apa sih. Ini kan untuk awal aja kita pengantar. Mengapa penulis penting? Ini pengantar sangat penting. Kenapa? Jadi kita punya motivasi gitu untuk menulis. Menulis itu bukan sesuatu yang mungkin banyak yang menganggap penulis itu buang-buang waktu. Toh saya tidak ingin jadi penulis. Satu, yang kedua, menulis itu susah karena ya saya nggak biasa nulis gitu kan. Atau yang berpikir, oh menulis itu inilah apa nggak bermanfaat. Apa sih manfaatnya? Paling yang baca saya sendiri misalnya begitu. Kalau itu bukan kaitannya tugas ya. Kalaupun tugas juga paling baca guru dapat nilai selesai gitu kan. Nah, nggak seperti itu juga. Ternyata ada fungsi lain dari menulis yang justru itu malah apa namanya jauh lebih penting daripada yang kita bayangkan sebelumnya gitu mengenai tulis menulis. Nah, ya itu tadi ya, healing tadi ya, itu yang mungkin banyak orang nggak menyadari nih. Itu ya tahap healingnya mungkin tergantung juga ya, tergantung situasi masing-masing, tergantung juga kondisi kita kita menulis ya. Saya tidak menyarankan oh kita nulis saja jadi nggak perlu healing yang lain, nggak juga gitu. Healing itu pasti kan suatu proses yang kita saling mendukung gitu. Nah dari berbagai healing yang kita punya, kenapa kita tidak mendapatkan menulis juga sebagai proses healing kita ya? Karena kan ya bagaimanapun kehidupan kita di dunia ini kan ya seperti dalam kitab suci tidak dinyatakan kehidupan itu adalah ujian gitu ya, pasti akan ada aja beban hidup terus gitu kan. Setelah selesai satu akan ada yang lain, sesuatu ada yang lain. Nah bagaimana kita menghadapi itu kan pasti dengan healing. Nah menulis itu bisa jadi salah satu alternatif healing yang tepat gitu untuk dilakukan gitu. Nah itulah kenapa kemudian yaitu kita perlu menulis. Nah ini kenapa pengantar ini panjang ya, karena memang menjadi basic juga untuk teman-teman ketika ada ya, pada saya juga mengalami deh, walaupun udah pernah menulis buku 600 halaman tuh pasti ada tahap down-nya, tahap mentoknya, tahap nggak tahu mau nulis apa, itu pasti ada gitu. Tapi ya yang penting kita punya punya tujuan apa gitu ya. Tujuan kita untuk menulis itu apa ya? Salah satunya ya itu tadi ya, untuk healing tadi gitu ya. Nah, makanya ya saya mengadakan sesi sharing ini sih sebetulnya ya untuk inilah ya, untuk sekedar ya kita berbagilah ya gitu mengenai tulis menulis. Nah mungkin kita kita bisa ini apa namanya kembali review ya 21 VT saya yang dulu itu mengenai tahapan-tahapan menulis. Itu sebetulnya seperti saya jelaskan pada video saya sebelumnya, yaitu bahwa teknik ataupun metode penulisan itu adalah sesuatu yang baku. Artinya kalau ingin menghasilkan tulisan yang baik, teknik itu pasti harus dilalui oleh penulis. Tapi
melaluinya bisa berbeda gitu, bisa unik tiap-tiap penulis. Akan tetapi tetap penulis seunik apapun, dia pasti harus memahami teknik tersebut karena memang tahapan itu yang harus dilalui. Kalau analogi tadi ke kendaraan misalnya mobil gitu atau motor ya kita pasti untuk kita bisa jalan keluar ke mencapai tujuan kita harus keluar pertama kali menghidupkan kendaraan dengan kunci gitu kan. Kemudian setelah keluar kemudian kita mulai lepas gas misalnya kalau yang matic gitu kan atau kalau yang manual ya harus masukkan gigi dulu sampai kemudian proses perjalanannya itu kan tetap semuanya harus sama kan. Nah, tinggal keunikan mengemudinya itu yang berbeda. Nah, itu menulis pun juga demikian gitu. Nah, makanya eh, oleh sebab itu ya tetap kita harus pahamin juga gitu tahapan-tahapannya walaupun mungkin tidak perlu harus detail banget tapi yang jelas kita tahu arahnya gitu ya. Mungkin sekedar mengulangi lagi yang pertama adalah tahapannya persiapan ya. Tahap persiapan itu banyak ya. Yang pertama adalah tujuan dari menulis. Jadi yang pertama itu tujuan dari menulis apa gitu. Misalnya yaitu tadi waktu saya tulis blog lah tujuan saya adalah saya galau tuh gimana dampak dari COVID itu terhadap dunia marketing yang menjadi bidang saya gitu kan. Belasan tahun saya di sana tapi kemudian kehantam COVID gitu. Nah, itu saya galau akhirnya ya udahlah saya mau eh, sambil jadi begini kalau saya tujuan menulis saya terus terang kita semua kaget ya menghadapi COVID apalagi kita marketer yang tidak pernah terbiasa situasi krisis sedemikian berat gitu. Dan kita kan harus belajar bagaimana kita menghadapi. Nah, belajar itu kan pasti butuh dorongan. Nah, saya menulis itu sebetulnya juga ada dorongan untuk biar saya belajar gitu. Artinya saya terdorong untuk mencari, yang di tahapan kedua ya dari menulis ada mencari fakta, mencari data, mencari riset untuk mencari informasi. Nah, dengan saya menulis, walaupun yang menulis ringan di blog lah, jadi saya tulis satu bab, kemudian selesai beberapa hari, satu bab lagi, saya tulis lagi, terus saya pindah ke blog itu, saya tetap cari data ya, walaupun cari datanya online ya, karena kan sekarang enak, penulis sekarang sih enak. Semua bisa didapatkan secara online gitu. Beda dengan kita menulis dulu yaitu ketika saya juga dulu menulis di akhir tahun menulis skripsi lah di tahun akhir tahun 90-an saya masih harus ke perpustakaan umum gitu untuk mencari data. Saya harus datang langsung ke beberapa instansi yang menyediakan data tersebut gitu. Sampai waktu itu saya kuliah di Jogja, saya harus sampai ke Jakarta segala untuk mencari data. Nah, kalau sekarang penulis apapun uh, enak sekali bisa diperoleh melalui internet. Bahkan penulis novel pun ini pun juga saya juga bisa peroleh dari internet ya. Seperti cerita ini nih. Bercerita misalnya antara lain perjalanan bulan madu ke Turki gitu kan. Ya, saya belum pernah ke Turki sama sekali. Saya tidak tahu di Turki itu seperti apa. Ya tapi karena saya ya karena internet saya cari informasi mengenai Turki, mengenai wisatanya, mengenai testimoni orang yang wisata di sana ya akhirnya saya bisa menceritakan seolah-olah saya berada di sana padahal saya tidak pernah ke sana gitu. Nah, itulah dorongan saya ketika menulis pertama kali mengenai COVID. Saya ingin tahu nih bagaimana pengaruh COVID itu terhadap dunia saya itu seperti apa. Nah, jadi itu menjadi tujuan saya dalam menulis. Itu saja pertama saya kali tujuan menulis di blog. Bahkan tidak ada niat menulis untuk buku waktu itu. Blognya pun beda dengan kalau sekarang kan saya pakai ini ya, pakai apa namanya hosting lah. Jadi ya masih ada berbayar juga gitu. Kalau dulu kan blog benar-benar gratisan ya saya karena cuma ya sekedar mau saya dorongan untuk menulis aja gitu, dorongan untuk mencari data gitu. Jadi itu tujuan saya menulis pertama kali. Nah, teman-teman juga harus punya gitu. Artinya punya dorongan, motivasi, apa tujuan itu pertama kali ketika kita menulis tujuannya itu apa gitu. Apakah itu tadi ingin supaya terdorong mencari data, apakah kita ingin healing kah gitu. Pokoknya kita mau kita misalnya ya ini teringat dengan seseorang yang sudah nggak yang sekarang mungkin sudah jauh dengan kita atau mungkin seorang yang dekat dengan kita kemudian ya misalnya ya ini misalnya sudah meninggal kita tiba-tiba sedih kangen nah kita menulis nah itu tujuan kita adalah untuk menumpahkan kesenangan kita itu nggak masalah juga gitu jadi teman-teman uh, tujuan penulis itu bisa macam-macam itu tergantung tergantung banyak hal lah gitu ya. Apa yang mau teman-teman tulis. Nah, itu harus tentukan pertama kali. Sesederhana pun itu gitu. Misalnya teman-teman itu tadi apakah ingin healing kah ataukah ingin mencari dorongan mencari data kah? Apakah teman-teman ingin kemudian ya kalau yang jelas sih kalau tugas sekolah ya untuk menyelesaikan tugas sekolah gitu kan. Ataukah misalnya
Ya, ya saya inilah seperti ini buku yang di etalase satu ya. Ini pertama saya terus terang cerita ini adalah cerita yang saya punya tujuan untuk saya punya teman gitu. Ini sebetulnya menceritakan cerita teman saya, walaupun saya imajinasikan dengan nama yang berbeda, dengan kisah yang berbeda gitu. Ada teman yang ya istilahnya dia itu senang dengan teman kantor gitu, yang lain gitu. Nah, sementara teman kantornya itu yang dia nilai itu sangat ibadahnya sangat kuat gitu ya. Saya juga lihat dia suka baca Al-Quran di wanita ya, seorang wanita dibaca Al-Quran di musola kantor segala macam gitu. Sementara teman saya yang itu ya agak ya inilah nggak nakal sih tapi cuma ya agak bandel dikit lah ya ya untuk ukuran itulah ya umurnya itu umur baru lulus waktu itu. Nah itu kemudian dia ya ini gitu ya apa namanya gimana sih saya biar pantas sama dia ada pertanyaan gitu ya saya sempat saya dengar gitu ya. Nah itu yang menjadi ide saya. Oh ternyata orang itu bisa dan mau berubah kalau memang dia mau gitu apapun tujuannya. Nah artinya kalau ini istilahnya hijrah lah ya orang bisa hijrah gitu. Nah inilah yang menjadi ya udah saya mau coba ditulis nih novel yang ada pesan hijrahnya juga gitu. Orang nggak perlu takut hijrah gitu, walaupun dia merasa mungkin selama ini kurang, tapi kemudian dia mau berubah. Nah itu saya tujuan saya tulis novel ini pertama kali gitu. Nah macam-macam lah. Jadi teman-teman bisa tentukan tujuan itu macam-macam tergantung keperluannya dan tujuan itu nanti akan akhir sampai ke belakang gitu ya. Seperti saya tadi cerita saya menulis buku marketing tentang COVID ya. Tujuan saya untuk cari informasi ya pokoknya saya mau dapat kesimpulan nih gimana COVID ini terhadap dunia saya, terhadap dunia marketing seperti apa. Nah, itu saya tujuannya itu. Makanya saya fokus ke tujuan tersebut. Nah, itu pertama yang tujuan ditetapkan dahulu gitu. Kemudian setelah kita tetapkan tujuannya, kita tetapkan juga siapa target pasarnya. Nah, target pasar ini unik ya, artinya sama dengan kita menjual barang, kita harus tahu target pasar. Kita tidak boleh misalnya menjual barang, ya katakanlah ini deh jual seblak lah atau jual bakso atau apa. Oh, kita mau semua orang makan bakso kita, belum tentu gitu. Karena kan setiap orang punya taste sendiri-sendiri. Ada yang suka misalnya bakso yang apa namanya pedas, ada yang enggak, ada yang suka baksonya sendiri misalnya yang kenyal atau baksonya sendiri banyak apa namanya dagingnya murni 100%. Nah, itu kan macam-macam. Nah, kita harus pilih dari sekian penggemar bakso tersebut mana yang mau kita pilih nih gitu. Ya sama dengan ketika saya menulis buku marketing nih misalnya ya. Ini juga ada di etalase sih. Nah, ini buku marketing misalnya atau inilah ini buku marketing pertama saya tulis gitu, buku branding. Nah, ini mengenai branding for non branding company. Ini sebetulnya curhat saya. Jadi curhat saya ketika saya bekerja di suatu perusahaan yang perusahaan itu tidak pernah melakukan kegiatan marketing, kemudian hire saya untuk melakukan kegiatan marketing dan kita banyak bentrok di situ. Kenapa? Karena manajemen sampai dengan owner tidak paham tentang marketing gitu. Secara ini ya, saya tidak bilang mereka salah, tapi secara yang seharusnya tidak benar gitu pemahamannya. Dan saya pas punya pemahaman yang saya jalani sekian belas tahun kan di marketing. Nah, itu yang sering bentrok karena nggak ketemu gitu loh. Nah, makanya tujuan saya adalah menulis buku ini supaya orang-orang yang uh, belum tahu marketing, ingin belajar marketing, bisa belajar dengan bahasa yang sederhana gitu, nggak perlu kuliah marketing lah gitu. Nah sehingga bisa ini memungkinkan di dalam perusahaan yang kondisi seperti saya waktu itu dulu, sedikit curhat ya, saya bisa menjelaskan ke mereka-mereka itu, ke beliau-beliau itu melalui buku gitu. Karena kalau saya bicara dengan lisan itu pasti yang ada konflik terus gitu. Kalau mereka membaca buku ini, mereka belum paham marketing, mereka baca buku ini, saya harapkan mereka jadi sedikit paham. Nah, sehingga kita bisa saling komunikasi. Ini tujuan saya menulis dan pasar saya yang tujukan adalah berarti bukan orang-orang yang sudah paham sekali marketing gitu. Artinya orang-orang yang setelah tahunan, belasan tahun bahkan di marketing itu bukan tujuan pasar ini. Mereka mungkin sebagian sudah tahu isi buku ini gitu. Tujuan saya adalah orang-orang yang baru akan masuk ke marketing ataupun orang di marketing tapi belum terlalu lama bekerja di bidang marketing sehingga mereka bisa paham nih marketing seperti apa ya. Termasuk juga level manajemen puncak yang memang belum terlalu paham marketing. Nah, itu saya tetapkan targetnya seperti itu. Jadi saya memang berpikiran untuk tidak
istilahnya mengajari ikan berenang gitu. Ngapain kita ngajarin ikan berenang gitu? Kan sudah dari memang udah dia bisa berenang dari awalnya gitu kan ya. Saya mengajari adalah orang yang belum bisa berenang gitu. Untuk berenang ya sama dengan orang yang belum bisa marketing untuk bisa paham mengenai marketing dan branding. Nah, itu makanya kita harus tetapkan dulu mengenai apa namanya targetnya siapa gitu ya, target dari penulisan kita itu gitu. Nah, itulah yang kemudian kita harus tentukan. Jadi tadi tujuannya apa, kemudian targetnya siapa. Nah, itu kalau itu sudah ada, itu lebih sudah lumayan itu kita sudah ada gambaran kita penulisan kita akan seperti apa gitu ya. Nah, kemudian juga menulis batasannya seluas apa gitu ya. Artinya kan kita tulisan itu bisa luas ya. Saya menulis marketing itu luas sekali gitu ya. Ketika saya dulu kuliah marketing, saya sampai marketing 4. Jadi 4 semester saya belajar marketing gitu. Saya ingat banget bukunya Philip Kotler atau teman-teman yang pernah di kuliah di ekonomi juga, buku tebal biru 2 itu, Philip Kotler itu pelajarin ya, apakah kita mau nulis seluas itu gitu. Apakah kita mau mengambil beberapa bab dari buku itu yang akan kita fokuskan gitu. Nah, itu yang harus ditentukan dulu gitu. Nah, ketika misalnya contoh lah ketika saya nulis ini, ya saya mau menulis uh, metode konsep-konsep marketing yang sifatnya masih basic tidak, tapi artinya tidak terlalu complicated walaupun prinsip-prinsipnya masuk semua gitu. Karena apa? Tujuan saya bukan orang yang sudah menguasai marketing, tapi orang yang mau tahu marketing. Nah, saya tentuin batasannya. Oh, saya hanya membahas mengenai yang pertama adalah strategi branding. Strategi brandingnya adalah yang secara umum orang tahu adanya kita pertama kali tentukan visi misinya, kemudian kita tentukan strategi analisa SWOT ya. Jadi kita menganalisis lingkungan perusahaan, kemudian kita juga tentukan segmentasi, targeting, positioningnya apa. Nah, dari situ baru 7P-nya ya, yang seperti Philip Kotler misalnya product, price, placement, kemudian promotion, people, process, dan physical evidence. Nah, itu aja sih. Dari situ nanti saya kasih contoh-contoh yang tidak complicated gitu. Contoh-contoh yang mudah dipahamin ya, karena memang saya hanya membatasi sampai ke situ. Saya tidak sampai membahas strategi marketingnya seperti apa, kemudian strategi ketika harus berkompetisi dengan pasar global seperti apa. Saya belum sampai ke situ karena perusahaan-perusahaan yang mau belajar marketing atau orang-orang yang baru belajar marketing belum sampai ke situ kan ininya apa jangkauannya. Jadi ya saya tidak membahas itu gitu. Nah, itu makanya ditentukan dari awal gitu batasannya kurang lebih seperti apa gitu ya. Nah, itu yang harus ditentukan. Nah, setelah batasannya baru gaya penulisannya seperti apa gitu ya. Gaya penulisannya bisa macam-macam nih. Kalau misalnya kita mau nulis novel, ya kita pasti pakai gaya narasi ya, gaya narasi bercerita gitu kan. Dari kita bercerita dengan bahasa tutur kata, dengan percakapan gitu, atau bahasanya mau eksposisi, bahasa penjelasan. Jadi seperti tulisan ilmiah, ataupun juga seperti atau kita mau gaya bahasa yang persuasif. Jadi yang istilahnya yang kita membujuk orang untuk percaya dengan ini kita gitu, dengan ide kita. Jadi ini di sini memang tidak sepenuhnya objektif karena memang ada opini di situ. Itu kan tergantung. Misalnya kita mau menulis, ya saya orang marketing lah ya, mau nulis iklan, mau menulis copywriting iklan di iklan apakah di iklan majalah kah atau mungkin ketika saya mensupervisi agensi untuk buat iklan TV kan saya juga harus pakai bahasa persuasif kan supaya orang percaya dengan merek kita dan mau beli produk kita. Nah, itu ya tentu saja tidak bisa kalau saya dengan bahasa yang eksposisi yang harus datanya ini gitu karena ya konsumen belum tentu mau beli produk kita kalau kita tidak membujuk dia gitu ya. Istilahnya kalau di bahasa konten di TikTok tuh atau sering dengar edukator itu bilang CTA kalau teman-teman pernah dengar call to action. Ya, bagaimana setelah kita menjelaskan panjang lebar gitu kan, sering edukator itu menceritakan tentang copywriting, gimana akhirnya kita membuat orang tuh muncul beli. Nah, itu kan ya harus pakai bahasa persuasif kan, nggak bisa kalau kita nggak jualan nggak pakai bahasa persuasif. Nah, itu harus ditentukan juga sesuai dengan apa yang telah kita kita tentukan gitu kan seperti apa tujuannya. Nah, itu jadi 4 itu ya, teman-teman perencanaan. Jadi perencanaan itu adalah kita lakukan sebelum kita bergerak apapun untuk menulis. Nah, itu yang harus
kita lakukan. Jadi yang pertama adalah kita tentukan tujuan penulisan, tujuan terserah teman-teman. Kemudian yang kedua adalah targetnya siapa. Target kita harus tentukan, kita tidak boleh ngambil semua, kita tentukan berapa dari yang mau kita tuju itu yang mau kita ambil sebagai pembaca kita. Kemudian dari situlah nanti kita akan membuat tulisan kita sebagaimana keinginan mereka gitu, bukan keinginan semua orang. Nah kemudian yang ketiga adalah batasannya mau seluas apa ataupun sesempit apa, dan yang keempat adalah bagaimana kita itu harus membuat gaya penulisannya seperti apa. Itu tentu disesuaikan dengan tujuan penulisan tadi gitu. Nah itu pertama, itu persiapan itu harus dilakukan benar-benar sebelum teman-teman bergerak apapun dalam menulis. Tapi itu harus clear ya di awal. Jadi jangan sampai tujuannya ntar berubah di tengah jalan gitu. Kemudian targetnya berubah, pembatasannya berubah, tadinya mau seperti ini, oh mau dibuat selebar ini tengah jalan, atau oh gayanya tadinya mau persuasif, membujuk, akhirnya mau gaya bahasanya narasi, bercerita seperti novel. Nah itu kalau kita rubah di tengah jalan, kacau tulisan kita, nggak akan fokus gitu kan. Makanya itu benar-benar tepat di awal, ketika sudah kita tetapin, kita akan harus konsisten untuk melakukannya. Walaupun perubahan modifikasi di tengah jalan bisa, tapi tetap mengacu kepada tahapan yang sudah kita lakukan tersebut gitu. Nah itu makanya persiapan ini orang sering bilang 50% keberhasilan adalah persiapan, adalah perencanaan. Nah itu yang harus dilakukan, karena ya 50% keberhasilan ditentukan oleh perencanaan tadi. Nah setelah perencanaan diberes, 50% keberhasilan tadi beres, barulah kita ke tahap yang kedua, yaitu kita pencarian data. Ya pencarian data itu ya riset. Ya, pencarian data saya bilang, pencarian data bukan hanya berarti itu dominasinya buat karya ilmiah seperti skripsi ya. Saya menulis buku ini pun juga cari data, seperti saya bilang tadi, ini saya mencari data bagaimana itinerary atau jadwal wisata di Turki seperti apa. Nah, itu juga saya cari data gitu kan, atau cari data bisa yang kita cari data dia dari luar, ataupun cari data dari dalam. Ya, ini seperti ini nih, yang di etalase 1 ya kalau nggak salah. Ini mengenai dunia seorang marketer, seorang yang tadinya bergerak tadinya masuk ke perusahaan, masuk sebagai manajemen trainee, kemudian akhirnya dia setelah lulus manajemen trainee 2 tahun dia jadi asisten manajer promotion, kemudian setelah itu dia berapa lama dipromosi jadi brand manager. Ya itu semua riset juga, tapi riset dari dalam pikiran saya. Karena apa? Ya alhamdulillah saya udah pernah mengalami proses itu semua, jadi saya tahu gitu apa yang harus ditulis, karena ya saya menempatkan diri seolah-olah tokoh cerita ini adalah saya gitu. Nah itu ya, riset itu bisa jadi sesuatu yang dekat dengan kita, bisa jadi yang jauh. Makanya sih ada salah satu tips dalam menulis adalah kita menulis yang dekat. Dengan kita menulis yang dekat akan lebih mudah gitu. Artinya ketika saya menulis ini, saya udah tidak perlu riset macam-macam ya. Paling saya tinggal mencari bagaimana jalinan cerita yang menarik dan juga menyampaikan visi dan misi saya dalam menulis gitu. Tidak perlu lagi detail-detailnya seperti apa, karena saya sudah tahu semua. Ini cerita tentang seorang marketer, jadi saya benar-benar sudah tahu. Nah itu keuntungan kalau kita menulis yang dekat. Makanya walaupun sih tidak harus menulis yang dekat juga gitu ya, seperti tadi kan Pak Habibie itu juga menulis yang dekat, benar-benar dekat dengan kehidupan beliau gitu kan, dengan Ibu Ainun gitu. Nah tapi bisa juga menulis yang jauh. Nah, itu tergantung kita juga sih. Lagi-lagi tergantung tujuan kita menulis itu apa. Nah itu yang akan menentukan juga gitu. Nah kemudian juga riset itu juga bisa ya macam-macam, bisa dari interview, artinya kita berbicara dengan orang yang akan kita ambil ambil datanya gitu ya. Misalnya buku inilah ya, buku ini di etalase berapa lupa saya, etalase 6 kalau nggak salah. Ini buku Citaku Berawal dari Pesantren ya. Saya ya kebetulan anak saya masuk pesantren ya, jadi saya di sana saya observasi nih kehidupan pesantren itu seperti apa. Kemudian mungkin ngobrol juga dengan ustadz-ustadz di sana bagaimana. Nah itu kan sebetulnya walaupun ya saya lakukan ketika saya kunjungan ya, kita punya jadwal yang sebulan sekali bisa mengunjungi anak di pondok pesantren. Nah itu ya sambil saya mengunjungi anak, observasi, ngobrol-ngobrol dengan ustadznya, itu ya sebetulnya bagian dari saya riset juga gitu. Walaupun tidak saya mengenai riset itu harus berhubungan dengan ilmiah, enggak. Saya ngobrol-ngobrol biasa itu sebetulnya udah riset juga gitu kan. Nah
Jadi riset itu bisa macam-macam ya teman-teman ya. Tahap kedua riset itu yang penting adalah kita mempunyai materi tambahan dari ide yang kita punya. Jadi kita tetap menulis terus dari dengan ide yang kita punya yang sebelum kita melakukan riset kan. Tapi dari ide itu kita membutuhkan pendukung untuk menguatkan atau memperluas ide kita. Nah, itu yang kita melalui riset bisa secara langsung seperti saya bilang tadi gitu. Bisa juga ya diperoleh melalui yang saya bilang data tertulis atau bahkan sekarang enak ya pakai internet gitu. Misalnya contoh lah ini buku Trade and Supermarketing ini buku ini sebagian besar ya ini terus terang kalau saya bilang ya bukan bermaksud apa ya sombong apa-apa. Ini buku trade marketing yang sampai saya tahu satu-satunya berbahasa Indonesia gitu. Yang lainnya tuh berbahasa Inggris ya. Ya memang trade marketing ini kan apa namanya ilmu ya ini sedikit ini aja informasi buat teman-teman yang bukan marketing ya. Ilmu yang baru ya mungkin baru 20 tahunan inilah dipergunakan di perusahaan gitu. Dan secara keilmuan pun juga belum terlalu kuat gitu. Apa namanya belum terlalu kuat untuk dasar keilmuannya gitu. Jadi memang buku-bukunya belum banyak gitu. Saya pun mengontak marketing ya karena saya terjerumus saya tanda petik ya di trade marketing ketika saya dulu di suatu perusahaan elektronik. Saya 4 tahun sebagai menghandle produk marketing. Kemudian akhirnya ngobrol-ngobrol dengan owner yang membuat departemen trade marketing, saya ditunjuk ke sana di tanda petik dijerumuskan ke sana. Akhirnya ya benar-benar belajar dari nol gitu. Buku nggak ada. Kemudian juga yang saya tahu waktu saya di perusahaan consumer good, memang saya pernah ada trade marketingnya dan itu pun tapi belum berkembang. Jadi saya sekarang saya di elektronik pasti beda kan trade marketingnya. Nah itu ya saya harus mencari tahu sendiri gitu. Nah, ya itu sebetulnya walaupun saya menulis ini sekitar ya lebih ya sekitar 8 tahun, 9 tahun setelah saya terjerumus ke situ gitu. Dan saya menulis ini pun saya sudah balik lagi ke brand ya, sudah balik lagi ke brand marketing nggak di trade marketing. Tapi saya melakukan riset tapi tanpa saya ada tujuan untuk menulis waktu itu. Tapi ketika saya bekerja di situ, saya istilahnya bonek lah yaitu mencari data segala macam untuk saya bisa melakukan tugas tanggung jawab saya tersebut, membentuk departemen trade marketing. Nah itu proses belajar juga gitu. Tapi walaupun begitu, ya seperti saya bilang, buku tentang ini sangat jarang, sehingga saya pasti harus mencarinya internet. Kalau di buku pun di Indonesia nggak ada yang jual kalau saya bilang, harus belinya di eBay ya kalau nggak salah tuh. Itu pun juga nggak banyak pilihannya. Nah, saya pikir daripada saya beli di eBay juga harganya sih nggak mahal, mungkin secara rupiah 100-200 ribu, tapi yang mahal ongkir dan pajak ya bisa sampai 500 ribu, lumayan juga gitu kan. Saya menulis buku ini ya untuk tujuannya adalah untuk biar teman-teman yang baru ditunjuk ke trade marketing itu tidak seperti saya dulu gitu loh, yang harus benar-benar eh, labrak sana labrak sini belajar mengenai trade marketing seperti apa bentuk departemen dengan saya sendiri sampai akhirnya jadi 14 orang waktu itu. Nah itu kan enak banget kalau ada buku gitu kan. Kalau dulu saya nggak ada buku gitu loh, harus zaman itu waktu itu tahun 2010 juga internet belum belum banyak lah gitu ya. Internet juga masih banyak belum ada wifi, wifi masih mahal banget dulu mungkin jutaan ya. Saya lebih pak ya akhirnya kalau mau internet kan dulu biasanya dial up gitu loh, dial up atau kalau tidak ya dari handphone gitu kan ya pasti mahal kan. Jadi ya benar-benar ya inilah waktu itu ya sedikit curhat ya inilah babak belur lah gitu ya alhamdulillah ya akhirnya bisa jadi departemen yang menghasilkan buat perusahaan juga gitu. Nah itu makanya sekarang udah enak. Saya salah satu bab di ini saya membahas mengenai tipe-tipe shopper ya, tipe-tipe pembelanja. Itu benar-benar materi bab itu saya ambil dari e-book yang saya akhirnya setelah saya ngubek-ngubek internet saya dapat ternyata itu dikeluarkan oleh Asian Nielsen yang kalau teman tahu yang marketing Asian Nielsen itu lembaga penelitian marketing internasional. Nah itu saya dapat dari situ dan akhirnya ya saya baca e-booknya ya saya jadikan satu bab gitu. Nah itu proses pencarian riset. Jadi bisa macam-macam sih proses pencarian risetnya gitu. Nah, kemudian barulah kita uh, ke tahap setelah riset itu selesai baru ke pengorganisasian penulisannya. Jadi ya setelah kita punya arah, kita punya bahan, nah sekarang gimana nih biar itu bisa jadi ya kalau istilah kita buat kue bisa jadi adonan kue gitu. Adonan kue nanti tinggal di baking, dimasukkan oven jadi kue. Nah, itu
kalau di dalam tulisan membuat adonan itu istilahnya adalah kita punya kerangka karangan gitu. Jadi kalau saya sih itu membuat kerangka tulisan itu macam-macam ya. Kalau saya biasanya saya tentukan dulu nih, oh saya mau tulis sama internet and super marketing. Oh, kalau ini marketing untuk perusahaan memulai di marketing, atau ini brand mistake perusahaan apa yang sering dilakukan, kesalahannya itu apa gitu. Nah itu saya tentukan dulu bab per babnya itu seperti apa gitu. Bab satunya apakah gitu kan. Misalnya ini yang inilah ya yang tutorial buat perusahaan yang baru mau belajar marketing. Nah itu misalnya saya tetapkan pertama kali ya tentu pengertian mengenai marketing itu sendiri gitu. Karena yang pertama marketing dan sales itu perusahaan sering tukar. Uh, jadi dicampur aduk padahal marketing dan sales itu intinya beda banget kan. Kalau marketing ya lebih meyakinkan konsumen untuk membeli, sedangkan sales meyakinkan toko untuk membeli produk, sehingga ketika konsumen mau beli produk dia akan datang ke toko, dari toko itu udah ada barang kita. Sebetulnya begitu, jadi terpisah gitu. Tapi ya seringkali ya manajemen puncak yang belum begitu paham marketing itu dicampur aduk. Nah itu saya jelaskan di awal gitu kan. Kemudian juga setelah paham mengenai beda sales marketing, terus beda marketing dengan branding gitu. Branding itu apa? Oh kalau branding itu untuk konsepnya, untuk apa namanya, istilahnya kita membuat petanya, kita mau seperti apa kegiatan marketingnya. Dan baru ke marketing, yang marketing itu baru yaitu tadi penentuan harga, pembuatan produknya, promosinya seperti apa, dan juga kemudian mau didistribusikan kemana, yang lebih bersifat teknis gitu. Nah itu saya jelaskan di bab berikutnya gitu lah. Kemudian di selanjutnya barulah saya jelaskan satu persatunya. Setelah saya jelaskan, oh jadi kalau tadi saya branding ini, marketing ini, sekarang branding ini adalah yang pertama adalah visi dan misi, kemudian yang kedua adalah analisa lingkungan, yang ketiga adalah strategi, segmentasi, targeting, positioning. Nah, terus kemudian kalau yang marketingnya ada 7P-nya apa? Nah, itu baru jelaskan bab per bab gitu. 7P misalnya jelaskan produk, saya bagaimana produk yang penetapan produk, bagaimana penetapan harga, pricing, bagaimana placementnya, penetapan distribusinya, bagaimana penetapan promosinya, apa yang bagi perusahaan yang mau baru belajar marketing, kemudian gimana pengaturan orangnya, people, kemudian prosesnya seperti apa, flow-nya, SOP-nya, dan juga bukti-bukti fisik yang bisa dilihat konsumen itu apa. Nah itu benar-benar kita jelaskan gitu. Nah itu ya saya membuat kerangka seperti itu. Walaupun saya terus terang belum tentu tahu saya dapat bahan ini di mana gitu ya. Kalau ini masih mending karena ini bercerita tentang step by step memulai marketing, yang saya juga sudah melalui itu gitu. Saya cukup ada bayangan, oh kurang lebih begini alurnya, oh isinya seperti ini. Walaupun detailnya seperti apa nanti tinggal pada saat nulis draft itu saya lakukan. Nah, kalau yang trade supermarketing ini terus terang trade marketing saya tahu gitu. Supermarketing ini lebih baru lagi. Supermarketing sebetulnya supermarketing itu pengembangan dari trade ya, tapi agak berbeda gitu, dan ilmunya lebih complicated karena sudah terkait dengan teknologi gitu. Jadi seperti teknologi AI sekarang itu juga pasti supermarketing lebih pakai, atau kemudian awal-awal dulu teknologi artificial intelligence, yaitu waktu yang kita pakai apa tuh namanya, yang kita pakai virtual seperti kacamata itu. Nah itu udah diterapkan di supermarketing di luar ya. Nah itu saya harus banyak belajar gitu. Nah makanya ketika saya membuat ini setengah bab pertama mengenai trade marketing, setengah bab kedua mengenai sport marketing. Nah ketika saya mulai bergerak menulis buku yang trade marketing, saya masih mencari informasi mengenai sport marketing. Saya belum masih, walaupun gambaran-gambar yang menulis apa sudah ada, tapi saya belum ada bayangan isi-isinya tuh apa gitu. Jadi istilahnya cuma ada kotaknya doang, tapi saya belum punya isinya ya. Sambil untuk menghemat waktu ya saya lebih memilih untuk mengerjakan yang saya tahu dulu. Yang pertama 50% pertama trade marketingnya, kemudian baru saya kerjakan yang berikutnya gitu, yang super marketing setelah saya dapatkan datanya. Itu paralel saya jalanin. Nah itu jadi teman-teman kalau membuat kerangka karangan juga tidak perlu terlalu khawatir ya. Artinya oh saya belum punya semua datanya, oh atau saya belum belum datanya udah ada, tapi bagaimana menuliskannya seperti apa, belum belum saya belum punya bayangan. Nah itu teman-teman nggak perlu khawatir juga gitu loh, karena memang ya memang begitulah prosesnya gitu. Kalau memang menulis sesuatu yang di luar kita, seperti saya jelaskan tadi, kalau kita menulis yang kita ketahui, ya saya seperti nulis yang ini, novel ini gitu ya. Tanda petik sambil merem gitu ya. Ya paling
gimana cari jalinan cerita romantisnya aja, yang itu yang saya menyusun kata-katanya agak mikir, tapi bagaimana karakter orangnya, bagaimana kemudian kisah yang dialami, bagaimana backgroundnya, ya saya udah ada bayangan situasi di kantor dan situasi bidang pekerjaan yang saya lakuin gitu kan. Dan tokohnya walaupun itu adalah tokoh yang di dalam ditulis ini beda ya, tapi tetap ada bayangan, oh teman saya yang Salihah itu seperti apa, saya bisa lihat gitu kan. Kemudian teman saya yang naksir dia itu seperti apa, itu ya lebih mudah lah gitu. Jadi dalam membuat kerangka tulisan, yang penting teman-teman yakin ketika buat kerangka itu bisa diisi gitu loh. Nggak perlu harus isinya sekarang. Jadi itu dulu sih keyakinan itu gitu. Nah, jadi seperti itu ya proses pembuatan kerangka karangannya gitu. Nah, ketika ini kemudian apa namanya teman-teman setelah membuat kerangkanya ya baru tinggal nulis ya, itu lebih enak sih, ibarat kata kita sudah ada petanya nih. Oh, saya bab satu nulis bab pertama nulis tentang beda marketing sama sales. Ya itulah yang saya jelasin marketing itu apa, sales apa berdasarkan informasi saya punya, baik yang saya sudah ketahui di dalam pikiran saya ataupun data-data yang saya dapatkan gitu. Nah, kemudian setelah itu apa beda branding dan marketing, kemudian apa itu branding, apa itu marketing, ya tinggal saya isi gitu kan, saya tulis mengalir. Nah itu kenapa kita harus punya kerangka karangan, jadi kita bisa mengalir gitu apa yang kita kita tulis gitu. Nah kemudian selanjutnya baru ya kita menulis ya tulis-tulis aja. Nah kalau beberapa tips dari saya ketika nulis sih, kita jangan berpikir nulis itu sempurna, nggak ada. Kita pertama kali pasti nggak sempurna. Live ini pun teman-teman yang sudah pengalaman live juga pasti ini live ini berantakan ya, saya akuin ya, karena memang ya ini juga pengalaman pertama gitu. Tapi kalau nggak dimulai nggak akan pernah kita bisa gitu loh. Makanya ya ya kita mulai aja sama dengan menulis. Pokoknya kita menulis, apalagi benar-benar kita baru ya katakanlah biasanya menulis ya buat untuk laporan di kantor lah, atau buat paper di kampus gitu, nulis biasa. Tapi kan apa namanya, sekarang kita mau nulis yang berbeda nih. Misalnya mau coba nulis novel, misal ya saya dulu. Saya dulu kan pertama nulis marketing apa? Karena saya tahu marketing, saya nulis yang dekat dunia saya tulis gitu. Kemudian setelah saya nulis marketing, saya nulis mulai ke ini gitu apa mulai ke leadership, karena ya walaupun masih level kroco, tapi saya juga udah punya tim ya, sudah leader juga lah. Ya, kemudian saya coba tulis nih, ini bosku otoriter, ini juga dari dekat ya. Selain saya tahu masalah mengenai leadership kepemimpinan, saya juga punya pengalaman bos yang otoriter gitu. Nah, dari situ kan saya mau tujuan saya nulis ya supaya teman-teman yang punya bos otoriter yang lain juga bisa ngadepin bos otoriter seperti apa gitu. Walaupun bukan berarti saya perfect juga ngadepin bos seperti itu, ya pusing juga sih. Tapi paling tidak dengan menulis buku ini, ya mungkin bisa saling sharing lah dengan teman-teman yang lain yang menghadapi hal yang sama gitu. Nah, kemudian saya juga coba mulai berani untuk tulis buku mengenai personal branding, walaupun pakai basis ilmu saya punya, yaitu ini buku jual diri ya, judulnya agak ekstrim sedikit. Nah ini sebetulnya ada buku personal branding, tapi saya menulisnya dari sisi marketing ya, saya pergunakan tadi sebetulnya strategi branding, marketing, kemudian ada tadi segmentasi targeting positioningnya, kemudian 7P-nya seperti apa. Nah itu saya tulis seperti itu, bukan yang kebanyakan yang lain dengan psikologis kan ya, karena ya saya taunya itu gitu. Nah itu pasti nanti pada saatnya teman-teman akan seperti itu gitu. Semakin lama semakin berani merambah di bidang yang di luar yang kita tahu gitu. Bukan kita bikin bidang yang kita tahu, tapi maksudnya agak jauh dari kehidupan kita gitu. Kita ya tentu resikonya kita harus eksplorasi lebih jauh, kita harus riset lebih banyak, kita harus banyak lebih banyak untuk kita riset, kita mencari data lah gitu ya. Ya effortnya pasti lebih besar gitu. Nah, sampai ketika saya nulis novel ini juga nekat sih. Ini pun juga artinya ya pasti cara nulisnya beda kan. Ini kebanyakan narasi lah novel kan. Kalau saya biasa menulis ini kan dengan eksposisi, dengan deskripsi. Karena yang saya tulis itu adalah fakta, data gitu kan. Ya walaupun mungkin kalau yang tadi buku yang Bosku Otoriter ini juga mungkin agak-agak ya ada opini juga ya, karena ya sikap kita kepada bos otoriter kan pasti juga opini kan. Nah itu pasti juga
nggak semata-mata deskripsi eksposisi. Nah, tapi tetap sebagian besar adalah di situ gitu kan, bukan narasi. Kalau buat novel itu saya juga, ya itu proses belajar lah gitu ya. Artinya kita juga harus mencoba untuk hal-hal yang berbeda. Nah, tentu ya itu tadi dalam penulisan itu pasti akan beda ya. Untuk saran yang menulis yang dekat itu adalah ketika kita mungkin baru mulai menulis ya, terutama kita menulis buku lah ya. Kalau menulis laporan kantor ya pasti kita udah paham lah ya, kita tahu kita lakukan, tinggal gimana menulis yang baik aja, kita perbaikin terus. Ataupun menulis tugas-tugas di kampus juga pasti seperti itu gitu. Nah, ketika kita nulis ini apa namanya yang lainnya yang lebih jauh ya kita pasti nanti harus eksplor ke situ dan itu adalah tahapan berikutnya. Tapi tetap kalau kita pertama kali menulis yang di luar biasa kita tulis, usahakan adalah menulis yang dekat dulu gitu. Itu tipsnya seperti itu. Dan menulis itu saya bilang tadi, jangan pikir sempurna dulu gitu. Yang penting kerjakan dulu, kemudian pada saatnya juga akan ini kok apa namanya setelah kita selesai kita akan perbaikin itu pasti nanti akan lebih sempurna lagi. Tapi kalau kita berpikir untuk berubah di tengah jalan itu yang problem gitu ya karena bisa jadi kita jadi nggak fokus dalam menulis gitu karena kita di tengah jalan revisi nanti bisa-bisa kita perencanaan yang kita sudah buat kesuksesan 50% di depan tadi berubah, tujuan bisa berubah, target bisa berubah, saya bilang target pembaca, kemudian batasan bisa berubah, gaya penulisan itu bisa berubah. Nah itu makanya sekali-sekali jangan melakukan revisi di tengah jalan penulisan gitu. Pokoknya tulis aja gitu kan. Setelah selesai kalau perlu saya juga biasa nulis ya saya bilang saya nulis pasti biasa pakai handphone ya. Ya pasti banyak typo lah, itu udah pasti. Gitu. Karena ya ngetik pakai saya juga dulu ngetik di waktu masih SD SMP belajar mengetik mesin ketik itu ya nggak 10 jari 11 jari ketika sudah beralih ke komputer laptop 11 jari di handphone pun saya juga 11 jari kalau orang biasa pakai 10 jari atau pakai jempol aja saya ya 11 jari pakai telunjuk gitu nah pasti banyak salah nggak apa-apa nanti itu ada proses revisi gitu jadi itu dipikir di belakang saja gitu kemudian oh iya ini sebetulnya tadi ya pertanyaan dari bapak apa ibu nih Ura Sterli itu ya kita bahas sih sebetulnya yang sekarang kita bahas ini adalah yang pertama tadi mengenai motivasi menulis dan sekarang adalah tahapan untuk menulis gitu. Yaitu tadi saya bilang tahapan ini harus dilakukan ketika menulis, tapi nanti pengembangannya itu adalah berdasarkan kepada apa namanya berdasarkan kepada masing-masing keunikan gitu. Tapi pemahaman mengenai tahapan menulis ini harus dipahami oleh semua penulis karena ini adalah menulis apapun ya, nggak hanya menulis buku ya atau menulis novel, tapi juga menulis apa namanya menulis ya paper lah atau menulis laporan kantor lah itu semua harus melalui tahapan yang sama gitu. Nah itu yang harus dilakukan gitu. Nah makanya nah sekarang kita nanti selanjutnya mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya atau live-live berikutnya yang akan lebih kepada sharing menulis gitu baik dari saya ataupun dari teman-teman. Jadi tadi sedikit-sedikit saya sudah sharing menulis ya buku setiap tapi pasti setiap buku ini saya punya pengalaman sendiri bisa jadi nanti saya ceritakan misalnya oh ini pengalamannya seperti ini cari data misalnya yang ini seperti ini nah itu pengalaman itu nanti bisa saya sampaikan di live berikutnya atau teman-teman juga pasti kan punya pengalaman menulis bisa disampaikan melalui komentar nanti bisa kita jelaskan juga gitu nah kemudian tadi udah sampai bahas mana ya oh tadi sampai bahas ke menulis setelah menulis kita baru revisi ya karena revisi nah itu baru setelah revisi kita ya bahaslah itu apa kita selesaikan semua proses revisinya gitu apa dari yang pertama revisi adalah revisi ide karena yang menulis itu sebetulnya kita membuat ide kita nggak yang pertama kali kita perbaikin ketika kita melalui proses revisi ide makanya oh misalnya apakah ide kita sudah nyambung nih sebagai apa tujuan kita menulisnya apa apakah idenya sudah masuk ke tulisan yang ide besarnya kemudian hubungan antara tadi antara satu topik dengan topik lain apakah ada nyambung apakah tidak ada yang tidak logis nah itu yang pokoknya kita harus revisi dari sisi idenya dulu masih jangan pikir salah ketik masih jangan pikir oh penggunaan tata bahasanya salah
apa namanya, kalau subjek predikat objeknya terbalik itu pikir belakangan. Itu yang pertama adalah kita perbaikin idenya dulu gitu. Nah, kemudian setelah itu baru kita fokus ke setelah kita semua idenya selesai, semuanya udah beres, udah logik, udah sesuai dengan apa yang kita mau, dan pembaca kita juga kita yakin bisa paham dengan ide kita sampaikan, baru kita ke arah tata bahasa gitu ya. Karena kan tetap bagaimanapun tata bahasa juga harus diperhatikan. Bahkan novel sekalipun juga tetap harus memperhatikan tata bahasa. Artinya ya walaupun kalau novel lebih bebas ya, artinya tergantung. Kalau misalnya kita menulis novel untuk remaja ya itu tata bahasanya akan lebih cair gitu kan. Kalau novel yang untuk dewasa mungkin agak lebih formal, itu tergantung. Ataupun novel romantis seperti ini misalnya, seperti Siti Salihah ya tentu kan pakai bahasa keluarga gitu kan, nggak mungkin pakai bahasa sesuai dengan KBBI kan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk bicara antar soma idealistik gitu. Nah itu disesuaikan gitu. Nah itu barulah kita sesuaikan di proses yaitu pengaturan tata bahasa tadi gitu. Dan setelah itu semua selesai, jadi secara tata bahasa juga benar, ide juga benar, baru tahapan ketiga proofreading ya. Proofreading ya kita baca lagi ulang, ya kita masuk ada salah ketik, kemudian ada salah tanda baca gitu. Karena kelihatannya sepele gitu tanda baca, tapi kalau terutama kalau novel ya, mungkin kalau di buku apa namanya non fiksi nggak terlalu banyak lah gitu apa namanya ininya apa eh, tanda baca yang membingungkan. Tapi kalau di bahasan novel kan biasanya juga apa bahasa berbicara, kemudian berbicara bisa berbicara dengan orang lain, berbicara dalam hati. Nah, itu kan tanda bacanya pasti beda gitu kan. Kemudian juga penempatan tanda koma, misalnya ada ya kalau kita bisa bilang sesuatu yang aneh yang bisa itu kalau kita bicara dalam tanda petik gitu kan. Nah, itu gimana cara kalau kalau kita ngomong biasa gampang. Kita pakai tangan aja ditunjuk bisa, tapi kalau di bahasa tulis kan kita harus pakai tanda baca tertentu. Nah, itu yang harus diperbaikin supaya nggak bingung pembacanya gitu. Karena kan apapun yang kita tulis, yang pertama kali kita harus pahami ya adalah bagaimana kita itu bisa dipahamin tulisannya gitu. Karena tujuan kita menulis adalah sama dengan kita menjual produk, yaitu kalau penjual produk untuk konsumen, kalau kita membuat buku untuk konsumen kita siapa? Yang misalnya nih saya Citaku berawal dari pesantren itu ada juga di etalase ya. Ini ini adalah ya tujuannya jelas adalah orang-orang yang anak-anak yang ingin masuk pesantren mungkin masih ragu ya. Saya sampaikan beberapa ini, jadi ada misinya juga. Jadi walaupun bahasa novel, tapi ternyata pesantren itu nggak menakutkan seperti yang dibayangkan. Misalnya itu saya ceritakan di sini. Juga bagi anak-anaknya yang memang mau masuk pesantren, tapi dia masih ragu, takut dengan aturannya kaku segala macam. Nah itu ya tentu saya gaya bahasanya ke mereka gitu. Mereka yang penting mereka paham gitu. Tujuan saya lebih ke sana. Nah itu beda dengan cara saya misalnya ini yang buku non fiksi apa bosku otoriter. Ya, supaya bagaimana kita menghadapi bos yang otoriter. Nah, itu tentu cara apa namanya berbicaranya kan beda. Nah, itu yang harus apa namanya kita harus tujuannya ke situ. Kita mau ke siapa? Nah, itu yang sepanjang apa yang kita tulis itu dengan 5 tahapan tadi itu sudah mencapai target pembaca kita masing-masing, ya itu berarti buku kita sudah berhasil gitu secara apa namanya? Secara tujuan kita menulis gitu. Nah, jadi memang ini apa namanya kita memang harus tujuannya adalah membaca. Jadi ya itulah kurang lebih teman-temannya 5 tahapan. Ini adalah basic sekali. Ini memang kelihatannya panjang, tapi sebenarnya ini basic karena menulis itu adalah keunikan masing-masing. Jadi ini hanya lima tahapannya adalah sekedar patokan aja sebetulnya gitu ya. Yang pertama persiapan, ini saya ulangin lagi karena ini memang harus dipahami benar oleh setiap penulis apapun. Persiapan yang mencakup pertama mungkin teman-teman bisa tulis juga ya, atau mungkin ya inilah yang atau bisa ngelihat video-video saya juga. Jadi saya di video saya sudah saya masukkan ke dalam daftar putar seri menulis itu sudah lengkap sih. Jadi teman-teman kalau mau lihat-lihat ada yang mau
ada yang kurang-kurang apa lupa itu bisa dilihat di situ. Video-videonya udah ada saya beri judul masing-masing, ada sekitar 21 video di situ. Nah itu dan gratis ya teman-teman ya, nggak usah khawatir, bisa langsung diakses. Nah itu eh, apa namanya, yang 5 tahapan itu ada di persiapan, yaitu mencakup juga kita tujuan penulisan, kita menulis untuk apa, kemudian target pembacanya siapa, kita harus tentukan, nggak boleh kita pembacanya semua, pembaca harus kita pilih, kemudian batasannya gimana, kita nggak bisa mau nulis seluas mungkin, atau kita mau mau biar gampang sesempit mungkin, ya itu tergantung kita pembacanya siapa, pembacanya mau luas apa tidak gitu. Kalau kita udah milih pembaca yang mau mencari informasi yang luas, kita sempitin juga, berarti nggak capai kita punya tujuan untuk menulis. Nah, kemudian yang keempat, cara penulisan seperti apa itu tergantung bukunya. Kalau novel saya bilang tadi lebih ke narasi, kalau ke non fiksi mungkin lebih ke deskripsi ya, ke penjelasan atau juga eksposisi, penjelasan apa pemberian fakta-fakta dan data-data gitu. Nah itu tahap persiapan. Kemudian yang kedua adalah tahap pencarian data. Saya juga sudah jelaskan tadi metode pencarian data itu adalah metode yang macam-macam. Jadi kalau bisa ada yang paling dekat adalah di dalam pikiran kita. Karena apa? Kita pernah mengalami kejadian tersebut atau bahkan kita saat ini sedang mengalami sehingga kita mudah untuk menulis ataupun yang jauh dari kita, baik itu hasil penelitian orang lain dari internet kah atau mungkin kita harus datang ke tempat itu untuk melakukan riset atau wawancara dan lain-lain. Dan ketiga setelah kita punya datanya kita baru mengorganisasinya membuat struktur penulisan, membuat kerangka penulisan dengan metodenya banyak sih, tapi di video saya lebih tekankan kepada metode Fishbone ya, kalau teman-teman pernah lihat di video saya itu bagaimana kita bisa mencari ide dari mulai ide besar, ide menengah, ide kecil sehingga kita bisa membuat kerangka karangannya. Kemudian yang setelah kita buat kerangka karangan, organisasi tulisannya, kita buat tulisannya sendiri dan baru direvisi. Jadi kurang lebih sih seperti itu teman-teman, gambaran mengenai menulis ya. Jadi untuk edisi pertama live ini ya saya lebih ke itu dulu karena ini basic dan harus dipahamin dan mungkin nanti akan diulangi lagi di beberapa live berikutnya secara sekilas untuk apabila memang ada bagian-bagian yang terlewat atau teman-teman ingin ditanyakan. Nah mungkin sebelum kita berlanjut sebelumnya teman-teman mungkin ada yang juga ingin ditanyakan mengenai tadi tahapan-tahapan ataupun juga sedikit tadi sharing saya mengenai pengalaman menulis buku ini. Apabila teman-teman ada yang tanyakan bisa tanyakan di kolom komentar ya. Jadi seperti itu teman-teman. Menulis itu tidak, yang pertama tidak menakutkan. Ini sekedar mengulangi lagi, tidak menakutkan. Menulis itu seperti banyak orang tuh mengalir aja gitu. Jadi yang penting kalau kita udah nggak takut, kita nggak ada mental block ya untuk kalau kita ada takut kita biasa bilang nggak bisa nih, nggak bisa nih, nggak bisa nih. Jangan seperti itu dulu. Yang penting menulis itu pasti semua bisa gitu loh. Karena kita udah biasa dari dulu menulis sebetulnya gitu. Nah, karena saya juga ada teman dosen ya di universitas negeri malah. Tapi dia paling tanda petik paling fobi kalau suruh nulis gitu loh. Fobi dalam arti ya bisa dia kerjaan menulis tapi dia tidak mengerjakannya dengan nyaman dengan dengan rileks gitu ya. Padahal itu kan kerjaan dia gitu kan. Kita aja yang di perusahaan aja juga banyak menulis laporan ya. Kalau dia kan pasti tulisannya lebih beda. Tapi tetap ada ini gitu tetap momok bagi dia. Nah itu makanya kita jangan jadikan beban menulis itu mengalir aja gitu. Nah, dan ya itu tadi kita harus punya tujuan. Ya, kalau tujuan saya sih tadi saya jelaskan di depan ini menulis itu yang jelas adalah healing. Jadi kita healing, kita bisa menyeimbangkan jiwa, menyerahkan emosi dengan menulis. Walaupun tidak semuanya harus dengan menulis, kita bisa dengan diri yang lain. Tapi masukkanlah menulis itu sebagai bagian dari healing jika teman-teman selama ini belum melakukannya karena ya ahli pun juga sudah melihat itu sesuatu yang sangat penting gitu teman-teman. Jadi ya memang harus harus yang penting inilah dari sisi kita sendiri udah siap untuk menulis gitu. Dan menulis itu nggak perlu, ya saya bilang, menulis apapun, bahkan menulis teman-teman yang sudah sering menulis buku diari itu sebetulnya ada bagian menulis ya. Ya mungkin seperti saya tadi, teman saya ketika saya tulis blog, teman saya bilang ini jadinya buku. Nah, bisa jadi ya dijadikan buku walaupun mungkinnya buku pribadi, misalnya bukan buku keluar gitu ya. Atau kalau teman-teman akhirnya sudah terbiasa menulis,
Bisa jadi itu buku novel tapi ya mungkin disamarkan namanya, latar belakangnya, kotanya, segala macam. Bisa jadi sebuah buku gitu kan. Nah, ketika teman-teman sudah berhasil menulis satu buku dari hal yang paling dekat, sebuku setipis apapun, teman-teman pasti sudah berikutnya itu udah bisa menghancurkan mental blok bahwa menulis itu susah ya pasti teman-teman akan banyak menulis lagi gitu. Jadi seperti contoh saya ini buku pertama novel pertama saya ya ini biasa saya tulis buku ya buku marketing ya itu saya bilang dekat dengan keseharian saya sehingga ya saya mungkin agak lebih tebal membuatnya gitu kan ya ini lebih tebal daripada buku TikTok nih kan lebih tipis ya tapi ya saya nggak membandingin tapi artinya eh, saya bisa menulis tebal karena memang saya menguasai ini. Nah, ketika saya menulis novel, saya bilang ini perjalanan baru. Saya mulai dari yang ini tipis, novel tipis. Sebelumnya lebih tipis lagi nih. Novel pertama saya ini, ya ini nih, tipis kan cuma 100 halaman itu pun juga kayaknya waktu itu 100 halaman sekitar 25.000 kata gitu. Udah kayak surprise banget gitu bisa nulis 25.000 kata. Sampai akhirnya ya bertambah-bertambah nih makin tebal sampai yang ini yang 600 halaman mungkin berapa ya 70.000 kata 80.000 kata itu tidak pernah terbayangkan seumur hidup saya sebelum saya menulis buku ini gitu. Nah, jadi ya tetap yang saran dari saya ya mulai nulis aja gitu. Tentu dengan nulis dengan cara yang benar gitu ya. Cara yang benar ya bisa mencari informasi, dan informasi bisa dari macam-macam dari internet, dari baca buku, mungkin dari kita sharing ini juga bisa sambil tukar informasi sih. Jadi ya itu dulu ini inti dulu sih inti dari live pertama ini ya menanamkan bahwa menulis itu tidak susah gitu itu aja sih jadi ya nggak perlu khawatir lah gitu ya teman-teman ya untuk tidak untuk mulai menulis gitu pasti pasti bisa gitu. Saya ketika tidak pernah terbayang akan punya buku sebanyak ini 3 tahun yang lalu sebelum COVID dan saya juga tidak pernah punya pengalaman nulis sebelumnya. Saya tidak pernah bekerja di maaf di kampus pun tidak pernah di bagian publikasi. Jadi bekerja di kantor aja ya di marketing banyak penulis tapi kan ya menulis-menulis pendek gitu. Jadi ya itu sih teman-teman untuk kali ini udah 1,5 jam lebih ya hampir. Jadi ya terima kasih teman-teman ya sudah menyaksikan ini nanti insya Allah saya rencanakan tiap hari lah jika memungkinkan di jam setengah 10 kita akan sharing ya. Mungkin sekarang tahap awal kita masih cari bentuk, saya juga masih cari bentuk. Live ini juga live pertama saya pengalaman. Terus terang juga saya juga live ini baru di TikTok ini gitu loh. Sebelumnya sih kalau live di Zoom sering ya, termasuk dengan kantor ataupun dengan saya memberi pelatihan ke bidang ke perusahaan lain itu juga juga pernah tapi tetap beda lah dengan live di sosial media ya jadi ya ini juga saya tetap belajar untuk sementara saya akan kita sampai di sini dulu bercerita mengenai tahapan menulisnya mungkin besok kita akan mencari mencari materi baru atau pengembangan dari materi yang sekarang sehingga teman-teman dapat mendapatkan informasi yang inilah dari saya ya. Nanti juga dari teman-teman yang lain. Nanti kalau semakin banyak yang hadir, tadi juga lumayan. Akhirnya sekarang udah malam jika kurang ya mungkin nanti semakin ada yang hadir. Sebagian juga udah ada yang punya pengalaman menulis. Nanti saya bisa tidak hanya sharing, tapi nanti bisa saya bacakan komentar-komentar teman-teman sehingga teman-teman bisa saya sampaikan sharing dari penulis yang lain gitu ya hanya dari saya. Jadi kalau saya kan saya bilang penulis itu bagian yang adalah sesuatu yang unik. Jadi uniknya saya mungkin beda dengan uniknya yang lain gitu. Tapi kan teman-teman mungkin yang masih ada maaf ini dari Mbak Titin ya sama ya ini maaf ini lagi-lagi ini apa namanya agak ini ya teman-teman yang masih hadir ya di ini dalam live ini semoga dapat manfaat dari yang saya sampaikan saat ini sehingga berguna lah ya untuk teman-teman semua dalam kehidupan teman-teman semua gitu. Uh, no.
Demikian teman-teman, Mas Ahmad ya, Pak Ahmad Kopung yang masih ada, kemudian dengan Bu Titin, Mbak Titin. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir penjelasan saya. Semoga dapat bermanfaat dan kita insya Allah bertemu di kesempatan-kesempatan berikutnya. Demikian teman-teman, Mas Ahmad dan Mbak Titin. Salam ya, sampai ketemu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.